Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ketiga ya. Dan di hari ketiga ini kita akan belajar tentang kata kerja, lebih tepatnya lebih dalam gitu ya. Karena kata kerja ini sebenarnya sudah kita pelajari di hari pertama sekilas ya. Nah, jadi kata kerja ini sekilas atau yang sudah kita pelajari dari pertama, penggunaannya adalah sebagai predikat di dalam kalimat. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat. Nah, saya ingin mereview sedikit tentang hal tersebut ya. Nah, teman-teman masih ingat kata kerja apa saja yang fungsinya di dalam kalimat itu adalah sebagai predikat. Masih ingat kata kerja apa aja, teman-teman? Verb one, Verb one, Oke. verb Kemudian SES, nice, and then auxiliary, auxiliary, dan verb auxiliary dan verb gandengannya. Satu lagi, teman-teman. to. Verb to. Ya, tadi saya Verb mendengar ada yang to. benar verb to. That's right. Nah, jadi kata kerja apa yang bisa jadi predikat yaitu verb satu, verb SES, verb 2, dan juga auxiliary yang ketemu dengan kata kerja gandengannya. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu kalau teman-teman menemukan kata kerja ini jangan dianggap sebagai predikat karena memang bukan predikat. Nah, kata kerja apa aja yang bukan menjadi predikat, teman-teman? Verb 3, To, verb one, verb Yang 1, bukan, yang bukan predikat, teman-teman. Oh, verb to 3, verb verb 1, in, maaf. to Ya, verb three, one, to verb to 1 dan verb verb sama 1, in. to verb 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 in. ing. one, Betul. verb in. Nah, tadi saya dengarnya verb to verb It's 1. Oh, ternyata general. to verb 1. Iya, betul. Jadi verb ing itu fungsinya di kalimat kalau nggak gerund ya present participle atau adjektif seperti itu. Nah, jadi kurang lebih secara bentuk seperti ini ya. Jadi ada kata kerja yang kalau teman-teman temukan di kalimat berarti itu predikat yaitu verb satu, verb SES, verb 2 dan juga auxiliary verb. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat yaitu verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, to verb satu dan juga verb ing tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, masalahnya adalah di dua bentuk-bentuk kata kerja ini ada ada kata kerja yang bentuknya itu di kalimat mirip, teman-teman. Yaitu verb 2 dan juga verb 3. Ya, nah padahal secara bentuk mereka itu mirip ya, sama-sama berakhiran ed. Nah, tapi yang verb 2 itu predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah itu verb 2 atau verb 3 supaya kita bisa menentukan kalau itu predikat atau bukan. Nah, hari ini kita akan pelajari gitu ya. Di bab namanya kata kerja atau verb. Oke? Nah, jadi kata kerja itu secara makna atau ketika kita artikan, jadi teman-teman di sini kalau pengen 100% gitu ya, benar kalau menemukan kata kerja itu harus tahu artinya. Harus diartikan dulu. Baru nanti teman-teman bisa mengkategorikannya apakah dia masuk ke dalam kata kerja yang butuh objek, ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, jadi objek itu di kalimat tidak wajib ya, teman-teman, berbeda dengan subjek. Kalau subjek wajib, tapi objek itu tidak wajib. Ya, makanya saya lebih sarankan teman-teman cari predikatnya dulu. Ya, bukan cari kata benda sebagai subjek. Takutnya nanti teman-teman menemukan kata benda dianggap sebagai subjek, padahal itu objek. Takutnya seperti itu. Gitu ya, makanya cari patokan tengahnya yaitu predikatnya. Nanti kalau ada kata benda lepas sebelum predikat, ya di awal gitu, berarti dia adalah subjek. Tapi kalau di setelahnya predikat itu adalah objek. Gitu ya, teman-teman. Dan di kalimat objek itu sekali lagi ya, yang dibuat dari kata benda atau kata ganti, letaknya setelah predikat, itu tidak wajib ada, tergantung kata kerja yang teman-teman pakai. Kalau kata kerjanya butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, jangan dikasih objek. Jangan dipaksa dikasih objek. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, mungkin langsung ke contoh saja. Contoh kata kerja yang butuh objek antara lain ada kata refract, artinya membiaskan. Emit artinya memancarkan atau mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan atau memperoleh. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya membutuhkan objek itu, misalnya nih, kalau saya bilang ke teman-teman, kita akan mendapatkan atau kita akan memperoleh. Nah, kira-kira kalimat yang saya sampaikan itu kan belum selesai, teman-teman. Pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu bertanya, memperoleh apa, Sir?
Ya kan? Nah, memperoleh itu adalah kata kerja yang butuh objek. Jadi setelahnya harus dikasih kata benda atau kata ganti. Contohnya, kita akan memperoleh hadiah misalnya. Gitu ya. Nah, jadi hadiah itu adalah kata benda letaknya di setelah kata kerja memperoleh. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau tidak dikasih objek, itu nanti tidak akan lengkap informasi atau kalimatnya. Gitu ya. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu ketika kita artikan, dia tidak boleh dikasih objek karena dia tidak membutuhkan objek, teman-teman. Contohnya adalah occur artinya terjadi atau ada. Appear artinya muncul atau nampak. Fall artinya jatuh gitu ya atau terjatuh seperti itu. Search artinya meningkat. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, contohnya misalnya saya pakai kata occur aja ya yang artinya ada misalnya. Nah, misalnya saya bilang eh, apa ya teman-teman? Misalnya adalah kehidupan apa ya? Kehidupan yang unik itu ada. Nah, kehidupan kehidupan yang tidak biasa itu ada. Misalnya seperti itu. Nah, ini setelahnya itu nggak boleh dikasih objek. Kalau mau dikasih suatu keterangan itu biasanya adalah keterangan. Misalnya keterangan tempat. Suatu kehidupan unik ada di dasar laut ada di eh, laut yang sangat dalam misalnya ya. Jadi kehidupan yang sangat unik ada di dasar laut yang sangat dalam. Nah, di dasar laut yang sangat dalam itu bukan objek ya, itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Karena ada kata di tadi. Itu preposition. Gitu ya, materi sorry, kita singgung beberapa kali tentang preposisi, fungsinya merubah kata benda menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi objek. Atau contoh lagi misalnya sebuah kecelakaan besar terjadi itu nggak boleh dikasih objek. Kita nggak bisa kasih objek misalnya sebuah kecelakaan besar terjadi dia. Kan nggak enak teman-teman. Pasti kalau mau ditambahkan sesuatu setelahnya itu biasanya adalah keterangan. Jadi contohnya sebuah kecelakaan besar terjadi di sana misalnya. Sebuah kecelakaan besar terjadi kemarin. Nah, di sana itu keterangan tempat, kemarin itu adalah keterangan waktu misalnya. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kerja yang tidak butuh objek atau jangan dikasih objek. Nah, selain yang sudah kita pelajari tadi, apakah kalimat itu butuh objek atau tidak butuh objek, ternyata tergantung kata kerja yang di predikatnya ya. Nah, selain itu, kenapa kok kita harus tahu ada kata kerja itu yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek? Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan yang kita pelajari tadi, yaitu menentukan verb 2 sama verb 3, teman-teman. Ya, karena kata kerja itu kalau tergolong ke dalam yang butuh objek, dia memiliki dua bentuk makna. Jadi kalau di kalimat itu dia bisa berbentuk aktif, bisa berbentuk pasif. Nah, aktif itu caranya kita bilang tadi, teman-teman. Memproduksi, menghasilkan, menyebabkan, mendapatkan, memancarkan, membiaskan dan masih banyak lagi itu aktif. Ya, subjeknya yang melakukan predikatnya. Nah, ada juga kata kerja yang butuh objek itu bisa kita pasifkan. Contoh reflect tadi kan membiaskan. Nah, itu bisa kita rubah jadi pasif, jadinya nanti dibiaskan. Emit artinya kan memancarkan. Nah, itu bisa nanti kita rubah jadi pasif, jadinya dipancarkan. Produce artinya memproduksi, bisa kita nanti pasifkan, jadinya diproduksi. Obtain mendapatkan, itu juga bisa kita pasifkan nanti jadi didapatkan. Cause menyebabkan, itu bisa nanti kita pasifkan jadi disebabkan. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Dan mengenali aktif sama pasif itu tergantung bentuknya, teman-teman. Hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu semuanya artinya aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing dan to verb 1, itu semuanya artinya aktif. Gitu ya, bedanya nanti mungkin kalau verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb predikat. Kalau verb ing to verb 1 bukan predikat. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan bentuk kata kerja pasif itu sangat sedikit bentuknya ya atau rumusnya. Nah, pasif itu rumusnya cuma dua, teman-teman. Kalau di predikat, itu nanti harus ada auxiliary to be yang diikuti oleh verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan susunan auxiliary to be yang ketemu verb 3 itu pasif dan tempatnya predikat. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat. Tapi pasif juga, teman-teman. Gitu ya. Dan kata kerja
ketika dia butuh objek sudah kita pasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Aturannya seperti itu, teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa. Gitu ya. Jadi kata kerja itu kalau butuh objek, kemudian kita bentuk menjadi be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, tapi kalau aktif karena dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya tadi, ini tidak bisa pasif, teman-teman. Hanya bisa aktif saja. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman menemukan ada occurred, ada ed belakangnya, dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu sudah bisa dipastikan verb 2. Nggak mungkin verb 3. Ya, karena mereka nggak punya kata kerja pasif atau nggak punya bentuk pasif. Pasti aktif, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti juga saya jelaskan kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan alias hanya bisa aktif. Nah, mungkin tapi sebelum saya lanjut ke alasannya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan nih sebelum kita lanjut ke alasannya, teman-teman. Sepertinya aman ya, so far so good. Alright then, so let's go on. Kalau gitu kita lanjut ya. Saya hapus dulu coretan-coretannya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan saya sendiri tadi ya, yaitu kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita rubah menjadi kalimat pasif atau kata kerja pasif. Sedangkan kata kerja itu kalau kita artikan tidak butuh objek, kenapa nggak bisa dipasifkan alias nggak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri. Nah, alasannya adalah pada cara kita membentuk atau membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Misalnya saya pakai kata kerja produce ya, teman-teman. Nah, misal kalimat aktifnya yang atas ini ya, kalimatnya berbunyi some trees. Nah, contohnya yang atas ini dia aktif, teman-teman. Mohon maaf tadi headset saya tiba-tiba mati ya. Jadi beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar atau yang banyak. Nah, ini kalau kita analisa bagian-bagian kalimatnya, di situ ada subjek yaitu some trees, beberapa jenis pohon. Predikatnya adalah produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Kemudian di situ ada objek ya, yaitu kata resin. Sorry, kebanyakan ya teman-teman. Resin itu objeknya. Kemudian setelahnya ada kata keterangan yaitu in large quantities. Gitu ya. Nah, kalau kita mau jadikan kalimat pasif, objek, jadi yang awalnya objek yaitu resin ini, itu kita harus pindah menjadi subjek. Jadi dipindah paling depan, teman-teman. Gitu ya. Kemudian karena objeknya pindah ke depan, maka predikatnya harus kita rubah menjadi pasif yaitu to be verb 3. To be dari resin adalah is, verb 3 dari produce adalah produced, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang awalnya subjek tadi, some trees tadi, kita tambahin dengan preposisi by. Nah, by itu preposisi yang nantinya ketika diikuti kata benda setelahnya gini ya, kata benda itu akan menjadi pelaku. Namanya adverb of agent, keterangan pelaku, teman-teman. Ya, jadi makanya nggak boleh punya objek karena subjeknya atau pelakunya yang melakukan kata kerja aktifnya itu jadi apa? Jadi di belakang, teman-teman. Maka dirubah menjadi keterangan namanya keterangan pelaku. Tapi dia keterangan ya, bukan subjek seperti itu. Nah, kemudian setelahnya diikuti keterangan yang tadi ya, in large quantities tadi, teman-teman. Nah, jadi alasannya di situ. Alasannya adalah kenapa hanya kata kerja yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan karena nanti objeknya itu pindah jadi subjek dan kalimat itu wajib punya subjek. Dan artinya ini sama, teman-teman. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau dipasifkan jadinya resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Nah, secara makna sama, cuman di sini secara bentuk kan cuman dibolak-balik saja. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau tidak perlu objek, istilahnya adalah intransitif, itu kenapa kok tidak bisa kita jadikan pasif? Karena tidak ada objeknya. Contohnya kata fall ya, teman-teman. Misalnya saya ingin membuat kalimat in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban.
Nah, kepada Taliban itu kan keterangan ya, teman-teman. Nah, nggak bisa dijadikan subjek, dipindah ke depan jadi subjek nggak bisa. Nah, makanya mau nggak mau ya sudah cuman seperti ini kalimatnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa ya, teman-teman cari bagian kalimat yang paling penting dulu, yaitu subjek sama predikat. Nah, yang paling enak adalah dicari predikatnya dulu, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Was. Betul sekali, Mister. Yaitu ada kata was di situ ya. Yang mana kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, entah itu is, am, are, atau was, were, fix, anggap dia sebagai predikat. Entah dia yang auxiliary, artinya setelahnya ada kata kerja lain ya, ataupun dia berdiri sendiri seperti ini. Nah, ini bukan auxiliary tapi ya, namanya linking verb atau intinya kata kerja inti lah seperti itu, di predikat, walaupun nggak punya arti gitu. Nah, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Ya kan? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Selain was ini, di soal ada lagi nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada misalnya yang mana, teman-teman? Desain. Sorry, Mister? Desain ya? Sorry, saya tadi agak kurang tidak mendengar. Enggak Nah, ada. hati-hati, Miss. Desain di situ sebelumnya ada kata apa? Ada tuh, sorry Mister. No. Betul sekali. Nah, kalau to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Diingat-ingat. That's okay, Miss. Jadi di kelas saya teman-teman harus berani bikin nyoba ini ya, berani nyoba ya. Salah nggak apa-apa karena kita belajar. Kalau Kalau ada teman-teman predikat, tidak ada. tidak ada betul. Jadi to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Jadi to verb satu, kemudian verb ing dan juga verb 3 ketika tidak ada auxiliary sebelumnya ya. Jadi sebelumnya tanpa auxiliary itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap. Subjek, predikat, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Memang di sini ada dua fanboys, teman-teman. Tapi fanboys ini bukan yang menghubungkan dua SP ya, karena sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Nah, jadi fanboys yang atas itu dia hanya menghubungkan dua objek dari preposisi of, ya, yaitu artis sama engineers. Kemudian fanboys yang di bawah itu menghubungkan objek dari kata kerja design, yaitu innovative war machines sama fortifications. Gitu ya. Jadi kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau semisal kalimatnya itu sudah lengkap, boleh nggak kita masukkan yang alfa? Tidak. Tidak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh, betul sekali. Alasannya kenapa, teman-teman? Karena Itu ada predikat ada lain. auxiliary verb had been, kemudian Ada predikat employed. Betul. Jadi had been employed itu kan auxiliary verb ya, dan auxiliary auxiliary verb. betul, dan dia adalah predikat. Nah, kalau dimasukkan di sini nanti predikatnya double, that's right guys, pemborosan predikat ya kan. Nah, kalau yang bravo boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Enggak. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Ada Karena conjunction whose. Oke, karena ada conjunction di pilihan Bravo. Nah, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita tidak boleh memasukkan conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Materi kita kemarin hari kedua, ya kan? Nah, kalau yang Charlie to verb satu tadi sudah kita cek ya, dia tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kan kita nggak butuh predikat ya, teman-teman. Jadi kalau dimasukkan di sini, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kita tahan dulu yang Charlie. Nah, masalahnya adalah yang delta ini yang kita pelajari. Jadi tujuan kita belajar hari ini nih sebenarnya kalau teman-teman menemukan di soal atau di jawaban ketika menemukan ed seperti ini. Ya, sebelumnya nggak ada auxiliary seperti ini. Karena kalau teman-teman menemukan seperti ini harus dicek apakah dia verb 2 berarti predikat ya nggak bisa jadi jawaban. Atau dia adalah verb 3. Nah, Tiga. betul. Nah, kalau verb 3 dia bukan predikat ya kan teman-teman, dan kemungkinan bisa jadi jawaban juga selain yang C gitu ya. Nah, cara mengetahuinya gimana atau cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Teman-teman pisahkan dulu verb satunya atau kata dasarnya. Kan verb 2, verb 3, verb SSS sebenarnya sudah mengalami penambahan kata ed, s gitu, ing gitu teman-teman. Nah, verb satu itu yang kata dasarnya yang belum menambahkan yaitu employ. Kemudian teman-teman artikan, employ itu artinya adalah mempekerjakan.
Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Perlu ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang perusahaan kita akan mempekerjakan. Nah, pasti orang yang mendengarkan bertanya, mempekerjakan siapa, Pak? Atau misalnya, mempekerjakan apa, Kak? Misalnya seperti, jadi mempekerjakan ini harus kita kasih objek, teman-teman. Atau kata kerja yang membutuhkan objek. Gitu ya. Nah, maka untuk mengetahui apakah dia aktif, artinya mempekerjakan, atau pasif, artinya yang dipekerjakan, maka teman-teman lihat ada objeknya atau tidak. Karena kalau ada objeknya, berarti dia aktif ya. Kan dia butuh objek tadi, teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada objeknya, berarti dia pasif. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman nih. Di setelah titik-titik itu objek atau bukan, teman-teman? Bukan. Bukan ya, to itu adalah preposisi. Preposisi itu membentuk keterangan, teman-teman. Ya, jadi kelas kata preposisi ini pasti merangkul setelahnya. Nah, kalau to ini memang uniknya dia bisa diikuti verb satu. Tapi hanya to ya preposisi yang boleh diikuti to verb satu, teman-teman. Yang lain itu wajib kata benda atau kata ganti. Kalau mau diikuti verb ya harus verb ing seperti itu. Gitu ya. Nah, ini intinya to ataupun preposisi yang lain dia adalah keterangan dan keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, karena tidak ada objeknya, padahal employee ini butuh objek, berarti ini pasif, teman-teman. Jawabannya, sorry, yang delta ini berarti adalah yang verb 3, bukan yang verb 2. Gitu ya. Nah, berarti dia juga bisa kemungkinan dimasukkan ke dalam titik-titik. Gitu ya. Nah, sekarang kita analisa aja yang Charlie sama yang Delta bedanya apa. To verb 1 itu adalah salah satu kata kerja yang termasuk ke dalam aktif artinya. Ya, harus ada objeknya berarti. Sedangkan employ tadi di sini sudah kita cek dia adalah verb 3 yang mana tidak boleh dikasih objek. Jadi bedanya di situ. Nah, untuk tahu cari atau delta ya sudah kita cek aja. Nah, tadi sudah kita cek ya, setelahnya tidak ada objek tapi keterangan. Berarti cari yang pasif. Padahal, sorry, karena employ tadi butuh objek tapi tidak ada objeknya. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang delta. Karena kalau yang Charlie kita kehilangan objek, teman-teman, setelahnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya atau semasa hidupnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai contoh pertama ini. Silahkan, Mr. Rudi boleh, Bisa. Mr. Rudi boleh atau Miss siapa ini? Sebentar, mungkin bisa, silahkan bertanya teman-teman. Excuse me, Vel. Boleh, silahkan Miss Novi. Ini mau tanya yang um, employer tadi itu kan dia verb to atau verb 3. Iya, Terus dia maksudnya dia kan ya bukan predikat, tapi kadang kita kalau udah tes itu kadang terkecoh, Sir. Jadi kayak tips-tipsnya buat ini pada saat ngerjain tugasnya itu saya supaya langsung oh ini bukan predikat kayak gitu. Soalnya kan kayak ini tadi apa ada apa namanya fanboys and itu kadang kita masih bingung, Sir. yang mana ini, Miss? Jadi Eh, yang mm-mm. membuat bingung apakah fanboysnya Yang atau yang bukan? jadi kadang-kadang kita pikir of ini kan apa tadi conjunction ya. Jadi kadang masih masih bingung gitu ya. Ini verb to and verb to itu predikat atau bukan. Kalau misalnya masih bahas satu-satu soal masih bisa ngerti, tapi kalau udah ikut tesnya langsung, aduh kadang bingung, Sir. Thank Oke, you. saya dapat masalahnya di sini. Nah, jadi Miss Novia sedang menceritakan keluh kesahnya kalau ketika sudah dites itu sudah kacau balau. Karena memang soalnya mungkin campur ya, entah fanboys, entah verb 2 atau verb 3, dan juga yang lain-lain. Nah, jadi gini, kalau teman-teman ada yang merasa sama, berarti teman-teman belum siap tes. Saya sarankan jangan, terutama tes yang resmi. Kenapa? Karena sekali tes resmi itu lumayan, teman-teman ya. Paling murah itu 550.000. Dan kalau misalnya teman-teman belum tembus di
di apa? Maksudnya belum yakin, maksudnya kan masih merasakan hal yang seperti itu, jangan tes dulu daripada nanti belum tembus dan hilang uang 550.000. Nah, terus gimana solusinya, Sir? Banyakin latihan, teman-teman. Ya, dan kita sudah di chapter ketiga. Untuk fanboys ini kan berarti sudah kita tuntaskan di chapter kedua, Miss. Misalkan teman-teman merasa kok kesulitan menentukan fanboys ataupun conjunction yang lain, berarti teman-teman harus mereview kembali materi hari kedua gitu ya. Misalnya teman-teman masih kesulitan membedakan subjek predikat, artinya teman-teman masih ada kesulitan di bab pertama. Harus teman-teman eh, perdalam bab satu. Ya, baru nanti lanjut ke bab 2. Habis ke bab 2 lanjut ke bab 3. Nah, sekarang saya ingin mereview kembali tadi ya. Jadi kalau sebenarnya saya eh, agak sedikit bingung tadi masalah yang ditanyakan, jadi sebenarnya fanboys atau yang employer. Tapi nggak apa-apa, saya coba menjawab ya, teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah kita butuhnya predikat atau bukan predikat kan kita harus hitung dulu, ya kan? Kita butuh subjek predikat lagi atau tidak. Caranya dengan mengetahui ada nggak conjunction yang menghubungkan dua SP di kalimat ketika kita sudah menemukan satu SP di soal. Tadi kan kita sudah menemukan satu SP ya di soal, teman-teman. Di sini subjeknya Leonardo da Vinci, predikatnya adalah was. Kemudian tidak menemukan predikat lagi, juga tidak menemukan conjunction yang menghubungkan dua SP. Kenapa? Padahal di situ ada conjunction juga, yaitu fanboys. Nah, fanboys itu ketika dia menghubungkan dua SP, sebelumnya harus ada koma, minimal satu, teman-teman. Itu harus ada komanya kalau dia menghubungkan dua SP. Ya kan? Nah, masalahnya di situ fanboys itu kan nggak ada komanya sama sekali sebelumnya yang menandakan bahwa fanboys itu tidak menghubungkan dua SP, hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Nah, kalau yang N di atas itu hanya menghubungkan objek dari preposisi of. Preposisi itu wajib punya objek, teman-teman. Kalau kata kerja, objek itu tergantung. Kata kerjanya butuh objek atau tidak. Nah, tapi kalau preposisi itu wajib yang dirubah jadi keterangan seperti itu. Jadi yang dihubungkan itu objeknya preposisi yaitu artis sama engineers, bukan dua SP ya, hanya dua objek saja. Yang bawah itu juga menghubungkan dua objek. Nah, ini objek dari kata kerja tapi bukan kata kerja predikat ya. Kata kerja keterangan di sini dia kan to verb satu. Nah, to design itu kan aktif tapi bukan predikat. Nah, untuk mendesain apa? Dia butuh objek. Makanya di setelahnya dikasih objek. Innovative war machines itu objeknya. Kemudian objeknya ada dua. Yang satunya lagi adalah fortifications. Makanya dihubungkan pakai fanboys. Nah, jadi materi hari kedua kemarin ya, teman-teman, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Jadi teman-teman harus waspada, harus awas ya, harus hati-hati ketika menemukan fanboys. Pastikan apakah fanboys itu menghubungkan dua SP atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, salah satu caranya adalah mengetahui, melihat sebelumnya ada komanya atau tidak. Kalau nggak ada, dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Seperti itu, Mas. Makanya tadi kita tidak butuh predikat lagi. Ya, yang alfa salah, kemudian yang delta tadi kalau misalkan dia verb 2 itu tidak bisa jadi jawaban. Ya, tapi karena nggak ada objeknya berarti dia verb 3 otomatis bisa jadi jawaban. Seperti itu, Mas. Kepanjangan nggak bisa tahu gimana. Jadi memang gini, memang harus pelan-pelan, Miss. Karena tadi memang saya rangkap ya dari hari pertama sampai hari ketiga. Tapi nanti ketika teman-teman sudah sering latihan dan mempraktekkan yang saya sampaikan di kelas ini, sebenarnya itu yang saya berikan ke teman-teman ini strateginya cuma satu, teman-teman. Cuman bertahap. Nah, nanti ketika teman-teman sudah terbiasa, tidak perlu menganalisa selama itu, ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, 4 menit 25 soal selesai. Itu rekor saya. Bahkan kalau misalnya dapat soal yang mungkin kan kalau kita tes itu kadang soalnya itu menurut kita lebih mudah, menurut kita kadang lebih sulit. Nah, itu kalau menurut kita lebih mudah daripada biasanya, itu bisa lebih cepat lagi dari 4 menit. Gitu teman-teman. Nah, saya juga pengen teman-teman merasakan itu. Jadi cara yang saya pakai ketika tes itu saya berikan ke teman-teman. Cuman sekali lagi mungkin teman-teman baru ketabrak vocab-vocab dalam bahasa Inggris baru gitu ya. Itu perlu dibiasakan caranya dengan latihan, latihan, latihan. Seperti itu Miss Novia. Gimana Miss? Apakah dapat maksud saya Miss? Halo Miss Novia? Intinya bertahap ya teman-teman, slowly but surely. Jadi
tidak ada yang instan, memang harus tujuan saya hanya mencarikan cara termudah. Nah, untuk bisa teman-teman kuasai atau tidak itu sebenarnya teman-teman sendiri ya. Saya hanya menyampaikan yang saya pakai itu ternyata cara yang paling gampang adalah seperti itu. Seperti itu. Silahkan Mr. Rusdi boleh di-unmute, Mister. Ya, terima kasih, Mr. Lee. Ya, Oke, saya menanya, saya masih bingung sebetulnya terkait dengan menentukan tadi kan antara verb 2 dan verb 3 ya. Kan, iya, employ tadi dikatakan kalau verb 2 membutuhkan objek, sedangkan verb 3 tidak membutuhkan objek. betul. Itu artinya karena berbeda dengan rumus sebelumnya yang rumus kata kerja, rumus bentukannya yang dimana butuh objek dan tidak butuh objek. Di situ butuh objek itu yang untuk pasif itu kan, nah ini kan perlu objek nih masuk dalam dalam kelompok butuh objek gitu. Tapi pada saat tadi pertanyaan yang pelatihan kita yang pertama, employ itu kenapa verb 3 tidak membutuhkan objek? Oke, nah mungkin nanti Mister boleh review kembali Mister. Mungkin boleh diputar kembali rekamannya ya. Tadi saya menjelaskan kalau kata kerja yang butuh objek itu wajib Mister. Salah satunya tadi employ ya. Employ itu salah satu masuk di yang lain-lain sini. Nah dia memang butuh objek, harus dikasih objek. Tapi kalau sudah dipasifkan dia tidak boleh dikasih objek. Jadi kata kerja apapun itu ketika Oh, sudah dibentuk pasif atau berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tidak boleh dikasih objek. Sedangkan kalau dia verb 2 karena dia aktif ya harus dikasih objek. Seperti itu, Mister. Nanti boleh di-review kembali, Mister. Mungkin Mister Ruji tadi tertinggal di bagian itu. eh, yang di verb 3-nya butuh objek. Maksud saya gini, yang di pasif kenapa berarti dimasukkan ke butuh objek gitu maksudnya? Sebentar. Maksudnya kenapa yang pasif itu dimasukkan ke yang butuh objek aja gitu, Mister? Atau Ya kata kerja yang... Mm-mm. kalau yang verb 3-nya ini tidak butuh objek gitu maksudnya. Kalau yang verb 3-nya itu nggak butuh objek, kenapa dia dimasukkan ke pasif, tidak dimasukkan ke yang tidak butuh objek aja? Seperti itu ya, Mister ya? Iya, Nah, karena kan itu... di sini kan katanya Oke, verb 3 nggak butuh objek kan artinya kan. oke. Nah, nanti kita loncat, Mister. Jadi, pembagian kata kerja ini yang ini ya, teman-teman, yang kecil-kecil ini yang masih belum dibentuk-bentuk itu pembagiannya butuh objek atau belum butuh objek itu di situ. Jadi belum sebelum dibentuk, gitu ya. Sebelum kita bentuk itu kita bagi dulu. Jadi mungkin mungkin saya bisa ulangi sedikit dari awal ya teman-teman. Jadi kata kerja itu ketika kita artikan ada dua gitu ya. Dia butuh objek sama tidak butuh objek. Nah sekarang kalau dari pertanyaannya Mister tadi, berarti mempekerjakan itu bisa butuh objek, bisa tidak butuh objek. Jadinya nanti seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita Hmm. merujuk kepada kata kerja dasar atau verb satu atau kata kerja awalnya gitu ya, kan kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia itu kan nggak ada verb 3, verb 2, verb SIS itu nggak ada, Mister. Misalkan kita bilang makan itu ya makan aja, nggak ada makan, makanet, makaning itu kan nggak ada, teman-teman. Nah, masalahnya adalah di bahasa Inggris itu kata kerja itu berbentuk-bentuk, bisa dibentuk-bentuk seperti itu. Nah, sebelum kita bentuk-bentuk, itu kita kategorikan. Jadi mengkategorikannya itu sebelum kita bentuk-bentuk gitu ya. Nah, ada kata kerja itu yang butuh objek sama tidak butuh objek, tergantung artinya. Misalnya kalau berlari, berlari itu butuh objek nggak, Mister? Berlari, berlari ya nggak butuh objek. Betul sekali, tidak butuh objek, ya kan? Berarti dimasukkan ke bawah, ya kan? Berlari atau bahasa Inggrisnya misalnya run. Nah, contohnya lagi kalau membawa, Membawa butuh 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 objek objek. ya. Ya, good. Nah, berarti di sini bisa pakai bring, bisa pakai take, ya, teman-teman bisa pakai carry juga bisa, ya. Nah, bring itu butuh objek. Ya kan harus dikasih objek. Nah, sekarang kita lari ke bagian kedua, Mister. Jadi, Mister di tahap ini sudah bisa membedakan kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek, gitu ya. Nah, Oke. sekarang kita ke bentuknya. Kenapa kok kita harus tahu kalau membawa itu butuh objek, sedangkan berlari itu tidak butuh objek? Itu nanti ada hubungannya dengan bentuk, Mister. Jadi, bahasa Inggris itu kalau misalkan membawa tadi, itu bisa aktif, bisa pasif. Sedangkan berlari itu nggak bisa pasif. Berlari itu nggak bisa be ran Dilari. ataupun
Dilari itu nggak enak kan, di Indonesia juga nggak ada kan. Dilari, kecuali dilarikan itu beda, beda kata kerja nanti teman-teman. Gitu ya, take itu pakainya nanti take, sama kayak yang bring tadi, seperti itu. Nah, jadi dilari tidak ada, diterjadi tidak ada, dinampak tidak ada. Ya kan teman-teman, dimuncul tidak ada, dijatuh tidak ada, seperti itu. Jadi pembagiannya di awal tadi. Pembagiannya setelah kita tahu secara arti kata dasarnya apakah aktif atau pasif, dia butuh objek atau tidak, itu ketika di awal, ketika verb satunya. Nah, karena itu nanti ketika sudah kita tahu itu, kita akan bagi. Untuk kata kerja yang membawa tadi butuh objek, itu bisa berbentuk aktif, bisa berbentuk pasif, Mister. Sedangkan untuk kata kerja yang berlari tadi, tidak bisa pasif, hanya bisa aktif saja. Jadi dia run itu tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau tapi run itu verb 2-nya beda, teman-teman. Verb 2-nya adalah ran. Jadi run, ran, run. Verb 3-nya pun juga run. Gitu ya. Tapi mungkin hanya sebagai gambaran saja maksud saya. Dan run itu atau berlari itu memang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Jadi nggak boleh dipaksa, saya berlari dia, kan nggak enak, ya kan? Saya berlari kamu, kan nggak enak, teman-teman. Saya berlari mereka, kan nggak enak. Jadi berlari ya harus titik atau dikasih keterangan setelahnya. Saya berlari ke sekolah, saya berlari ke bandara, misalnya. Jadi berlari diikuti keterangan biasanya. Sedangkan untuk membawa tadi, ketika dia berbentuk aktif, membawa apa? Contohnya, saya membawa bom, contohnya teman-teman. Saya membawa bolpen, saya membawa komputer. Nah, bolpen, bom, komputer tadi itu adalah objek karena dia kata benda diletakkan di setelah kata kerja. Nah, tapi kalau membawa itu kita rubah menjadi dibawa, kalau dalam bahasa Inggris itu tidak boleh dikasih objek. Ya, jadi kita nggak boleh dalam bahasa Inggris bilang dibawa dia, itu nggak boleh. Yang boleh adalah bilangnya dibawa oleh dia. Gitu ya. Jadi kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi tetap membawa itu tetap masuknya ke butuh objek, Mister. Tapi nanti ketika dia dibentuk, ketika berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, itu jadi pasif atau tidak boleh dikasih objek. Tapi itu masuknya tetap ke transitif. Jadi kalau teman-teman carinya di kamus, sebentar ya. Saya bukakan kamus. Teman-teman cari kata bring. Kan bring itu artinya membawa, teman-teman. Nah, itu kalau kita cari verb ini bentuknya ya. Jadi past tense itu verb 2, past participle itu adalah verb 3. Jadi verb 2 dan verb 3 dari bring itu sama-sama brought. Nah, kalau teman-teman menemukan brought, gimana cara menentukannya? Dilihat ada objek atau tidak. Nah, bring itu di situ keterangannya adalah transitif, misalnya. Transitif itu maksudnya ketika dia aktif, dia harus dikasih objek. Tapi kalau sudah dipasifkan, ya jangan dipaksa dikasih objek. Contoh ya di sini, teman-teman. Di situ yang pertama ada bring an umbrella. Do you bring an umbrella? Apakah kamu membawa payung? Contohnya lagi aktif, ini bukan to be ya, itu had itu auxiliary tapi bukan to be, teman-teman, dari keluarga have. Diikuti verb 3, had brought a girl home. A girl itu kan kata benda juga, ya kan? Nah, contohnya lagi misalnya they brought news, mereka membawa kabar. Nah, kabar itu juga kata benda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dipasifkan, coba kita cari yang susunannya to be verb 3 ya di sini. Ini beda teman-teman. Used to itu artinya, sorry, saya fokusnya ke bring ya, maaf. Nggak mau ke yang lain-lain dulu sebentar. Kita cari yang pasif ya. Sebentar. To be verb 3. Oh ini teman-teman. The trial was swiftly brought. Nah setelahnya brought itu diikuti to. Ya kan? Preposisi teman-teman. Jadi tidak ada objeknya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi walaupun dia kata kerja yang butuh objek, tapi tidak ada objeknya. Kenapa? Karena sudah dipasifkan. Be verb 3. Seperti itu, Mister. Oke. Gimana? Dapat ya, Dapat, tapi ya. dapat, Jadi dapat. jadi pembagiannya itu ketika dia di verb satunya, Mister. Nanti pembentukannya itu nomor berikutnya. Jadi selanjutnya baru dibentuk. Jadi bukan dibentuk dulu baru dikategorikan, bukan, tapi Hmm. ya diartikan dulu, sudah tahu artinya butuh objek atau tidak. Nah, itu masuknya di situ. Ya, kategorinya dari dasarnya dulu ya, Betul, sepertinya. jadi arti dasarnya dulu. Jadi verb dasar atau kata bentuk dasarnya dulu, artinya butuh objek atau tidak. Nah, nanti ketika arti dasarnya itu butuh objek, itu bisa aktif, bisa pasif. Kalau yang arti dasarnya tidak butuh objek, ya nggak bisa dipasifkan. Seperti itu, Mister. Ya,
Oke, dapat ya. Nah, itu Dapat, dapat. nanti saya sarankan Mr. Rusdi dan teman-teman yang lain yang sudah dapat yang dimaksud ini penting sekali untuk ditulis. Karena kalau nggak ditulis, trust me guys, you will lose it. Teman-teman akan kehilangan pemahaman itu atau lupa. Jadi nanti saya mohon sekali di setelah kelas bisa ditulis informasi yang teman-teman sudah paham. Seperti itu. But that's a really good question, Mister. Jadi pertanyaan yang sangat kritis gitu ya, karena eh, untung ditanyakan juga. Kalau nggak ditanyakan pasti bingung karena kebalik tadi pemahamannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman yang lain sebelum kita ke contoh kedua. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman coba lihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Use. Iya, Use. betul sekali. Ada kata use itu verb satu ya. Dan dia ada objeknya karena use itu artinya membutuhkan. Dia butuh objek. Nah, subjek itu pasti kata benda sebelumnya dan dia tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya, kalau dua koma malah boleh subjek predikat itu. Tiga koma boleh, tapi kalau cuma satu nggak boleh. Nah, jadi subjeknya itu sebelumnya molecular biologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, setelahnya use sampai titik itu ada predikat lagi nggak kira-kira? Kalau ada kira-kira yang mana? Nggak ada, Sir. Tidak Tidak ada. ada, betul sekali, Mister. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap, ya kan? Nah, titik-titik itu terletak di sebelum kata benda. Nah, kata benda itu di kalimat fungsinya sekarang kita sudah tahu ya, ada dua, teman-teman. Di hari pertama kita sudah belajar kata benda fungsinya sebagai subjek. Di hari kedua kita belajar kata benda itu selain subjek, fungsinya adalah objek. Nah, karena di soal sudah ada subjek, berarti kata benda genetics di sini ini adalah objeknya sesuatu di sini. Ya kan? Dan kebetulan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja study, artinya mempelajari atau meneliti. Dia butuh objek. Ya kan? Nah, tapi kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Alasannya di soal kita sudah punya predikat, tidak ada conjunction, tidak boleh dimasukkan predikat lagi. Nah, jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Pilihannya cuma dua, teman-teman. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya atau to verb satu. Nah, ini kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nah, karena kalau verb 3 dia tidak bisa jadi kata kerja tapi pasif. Seperti itu. Nggak boleh ada objeknya kalau verb 3 berdiri sendiri. Nah, karena ada objeknya, cari verb ing atau to verb satu. Nah, jawabannya kelihatan sekali, teman-teman ya. Berarti jawabannya yang mana di sini? A. Ah, That's right, easy right? Kalau sudah dapat konsepnya itu enak banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Yang Bravo ada ed-nya. Jadi dia bisa verb 2, bisa verb 3 secara bentuk. Nah, tapi kalau kita masukkan ke titik-titik ada objeknya. Nah, tadi kalau ada objeknya berarti dia aktif atau pasif, teman-teman? aktif. 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 Aktif, betul. Nah, kalau aktif tadi verb 2 atau verb 3? Verb Dua. 2. Verb 2. That's right. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan ke titik-titik, predikatnya double nanti. Gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, apalagi yang Charlie. Yang Charlie itu jelas banget itu verb SES. Verb SES itu sama kayak verb 2 sebenarnya ya. Hanya bisa menjadi predikat. Cuman enaknya verb SES itu kita nggak perlu susah-susah menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3. Tapi kalau menemukan ed, bisa verb 2, bisa verb 3. Seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan mirip kata kerja, tapi kok ada the pas sebelumnya ini, itu kata benda, bukan kata kerja. Jadi memang banyak teman-teman kata kerja sama kata benda itu mirip dalam bahasa Inggris, tergantung penggunaannya gitu ya. Kalau ada the-nya pasti kata benda. Artinya ini adalah penelitian. Tidak boleh punya objek kata benda. Yang boleh punya objek kelas kata cuma dua. Kalau nggak preposisi ya kata kerja. Kalau kata kerja itu pun yang butuh objek atau yang tidak butuh objek. Ya, kalau butuh objek kasih objek, kalau enggak ya enggak seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nih dari Miss Nana. Mister P berarti objek dapat diletakkan di awal dan akhir kalimat. Gak masalah. Pokoknya objek itu sebelumnya harus ada sesuatu dulu. Yang punya objek. Itu tadi ada dua ya. Yang boleh punya objek kalau nggak preposisi ya eh, kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Jadi, apakah objek boleh ditaruh di awal kalimat sebelum subjek? Jawabannya boleh. Tapi harus sebelumnya itu harus ada sesuatu dulu. Namanya aja objek, teman-teman. Objek itu kan kalau kita misalkan melakukan sesuatu ada objeknya berarti dia yang kena. Jadi korban lah bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Jadi korban sesuatu pasti sebelumnya ini harus ada apanya dulu seperti itu. Makanya dinamakan objek. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mr. P, Iya, silakan Miss. eh, mungkin tadi saya ada terlewat. Kan kalau misalnya dia itu kalimat yang aktif, kalau dia ada objeknya kan dia berarti kalimatnya aktif. Nah, Betul. kenapa tadi kita pilihnya yang verb ing atau yang to verb one? Sedangkan kan itu ada yang studied dan studies gitu ya. Maaf tadi Mm-mm. saya agak kelewat. Karena kan Oke. kalau yang tadi Mm. di slide sebelumnya kan Mas Api ada tuliskan kalau yang aktif itu bisa verb one, verb SIS gitu juga. Sorry. Tadi ya, maaf teman-teman kebablasan. Ini ya. Nah, jadi aktif itu bentuknya ini, Miss. Tadi kan yang sorry, yang alpha tadi to verb 1 ya. To verb 1. Dia aktif, Miss. Ya kan? Kemudian yang bravo tadi adalah verb 2, ya kan? Karena ada objeknya. Kemudian yang Charlie tadi adalah verb SES karena ada objeknya. Nah, semuanya ketiganya aktif kecuali yang delta ya. Yang delta tadi dia kan noun. Nah, berarti ketiganya itu aktif. Ya kan? Nah, kenapa yang verb SES sama verb 2 nggak bisa? Nah, sebelum saya menjawab nih, ada yang tahu bedanya yang saya tebelin sama yang tidak saya tebelin itu apa, teman-teman? Yang ditebeli itu verb yang bisa jadi predikat dan yang tidak tebal itu yang tidak bisa jadi predikat. Terima kasih Miss Benita. Betul sekali. Jadi itu tadi Miss. Jadi kalau yang di sebelah kanan, sorry, yang sebelah kiri yang saya tebelin Miss ya, itu adalah kata kerja yang bisa jadi atau hanya bisa jadi predikat. Jadi yang Charlie studies tadi kan verb SIS ya, berarti dia predikat aktif. Yang Bravo tadi kan verb 2, ya kan? Predikat juga tapi dia aktif juga. Bedanya lampau sama present seperti itu. Intinya aktif predikat gitu, Mas. Sedangkan untuk verb 1 itu aktif bukan predikat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi. Kita butuh predikat atau tidak? Sekarang kita cek lagi ya. Di soal yang kedua tadi. Nah, di sini, Mas. Jadi di soal itu kita sudah punya predikat tadi kan, yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologist. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, Miss. Boleh nggak di sini berarti kalau kita masukkan predikat lagi, Mas Jelita? Tidak. That's right. Alasannya kenapa, Miss? Karena dia nanti butuh subjek lagi, jadinya butuh conjunction juga seperti. Nice. Dapat ya, Miss? Kenapa yang Bravo sama Charlie salah? Iya, thank you, Alright. sir. Iya, welcome. Nah, jadi Bravo sama Charlie itu memang sama-sama aktif juga. Alpha kan juga aktif, teman-teman. Cuman bedanya, Bravo kan dia verb 2. Verb 2 itu sama kayak verb S ya, sama kayak yang Charlie, teman-teman. Hanya bisa menjadi predikat. Bedanya hanya tenses lah kita bilangnya, atau lampau sama fakta, seperti itu. Ya kan? Nah, tapi intinya dia adalah predikat dan aktif. Nah, kita tidak butuh predikat lagi. Karena apa? Karena nanti kita butuh subjek sama conjunction. Dan di Bravo sama Charlie nggak ada conjunction sama subjek. Di soal juga nggak ada conjunction sama subjek satu lagi. Itu kan nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang alfa, cari yang aktif tapi tidak bisa jadi predikat supaya tidak pemborosan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nanti mau dibiasakan, maksudnya dengan latihan ya. Itu nanti teman-teman akan terbentuk. Nanti ketika latih apa namanya, ketika tes udah tidak akan terpikir itu lagi. Itu akan otomatis jadi insting. Ketika tahu ini, oh nggak mungkin ini, oh nggak mungkin. Tapi sekali lagi itu perlu dibiasakan, perlu latihan seperti itu. Berarti tidak ada pertanyaan. Kita ke contoh soal terakhir. Ya, caranya sama. Kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, ini mungkin biar lebih cepat saya kerjakan ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu supports. Subjeknya itu di depan sendiri ada gerund.
dengan objeknya yaitu foods. Foods ini bukan kata benda intinya ya. Dia objek dari gerund consuming. Subjeknya itu yang intinya di consumingnya ini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian subjek, predikat, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kalimat sudah lengkap, berarti yang alfa boleh nggak, teman-teman? Saya masukkan ke dalam titik-titik. Tidak. Alasannya, kenapa alasannya, teman-teman? Contains SIS. Betul. Dan kalau verb SIS dimasukkan ke sini nanti jadinya Predikat. dia Jadi adalah betul, predikatnya nanti double pemborosan. Kita akan kehilangan conjunction sama subjek satu lagi. Ya kan? Jadi alpha nggak bisa. Walaupun dia aktif, dia predikat. Kita tidak butuh yang predikat, teman-teman. Nah, sekarang kita menemukan yang ede-ede yang kita pelajari hari ini tadi. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal itu setelah titik-titik ada kata benda yaitu healthy fats, artinya lemak-lemak sehat. Nah, ya kan? Kalau misalnya di sini ada objeknya, berarti ini verb 2 aktif atau verb 3 pasif. verb Verb 2 2 aktif. aktif. Oke, nah verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya. Boleh nggak kita masukkan ke titik-titik, teman-teman? Tidak boleh, Mister. Tidak boleh. boleh, that's right. Nanti predikatnya double isi, right? Nah, kalau yang Charlie bisa nggak sih kemungkinan kita masukkan ke titik-titik? Bisa. Bisa. Kemungkinan Verb bisa ing. ya. Iya betul, Ya. karena dia verb ing, bukan predikat dan dia aktif. Kita tidak butuh predikat dan setelahnya ada objeknya kan berarti harus aktif. Jadi cari yang kata kerja tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Jadi kemungkinan adalah yang Charlie. Kita cek dulu yang delta supaya lebih yakin ya. Kalau yang delta di situ ada they, subjek teman-teman ya, subjek pronoun. Ada predikat contain, boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Nggak boleh. Tidak Nggak boleh. ada conjunction. Tidak ada conjunction. Betul sekali, kita kehilangan satu conjunction kalau mau memasukkan yang delta. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Mungkin teman-teman ada yang bingung, loh, Sir, kok ada dua verb ing itu berdekatan di sebelum predikat. Saya jelaskan setelah ini, teman-teman. Jadi, kalau diartikan dulu ya, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Nah, sekarang saya jelaskan. Verb ing di situ yang di depan apa, yang di belakang apa. Jadi verb ing yang di paling depan dia bergerak bebas, ya. Dia menjadi subjek, teman-teman, atau kata benda lah gitu ya. Jadi kata kerja tapi jadi kata benda di kalimat. Fungsinya sebagai subjek. Nah, itu namanya adalah gerund. Nah, saya ulangi lagi ya. Gerund itu adalah kata kerja yang dipaksa menjadi kata benda. Entah di subjek, entah di objek. Nah, ini dia posisinya di subjek. Nah, ini namanya adalah gerund. Gerund itu sebelumnya nggak boleh ada kata benda, teman-teman. Itu yang menandakan. Cara membedakan gerund sama yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua, containing, dia menjelaskan kata benda foods ini. Alias dia jatuh di setelah kata benda. Jadi ini nggak mungkin gerund, teman-teman. Nanti double kata benda, double objek. Ya kan? Nah, ini namanya adalah present participle. Present participle itu wujudnya sama-sama verb ing, tapi fungsinya di kalimat adalah sebagai kata sifat. Nanti artinya ada yangnya, yang me. Kalau gerund kan nggak ada yangnya, teman-teman. Tinggal mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung, contain kan mengandung, teman-teman. Nah, ditambahkan ya. Yang mengandung lemak-lemak sehat seperti itu. Jadi yang di depan itu kata benda ya namanya gerund, yang di belakang itu kata sifat namanya present participle, menjelaskan kata benda foods ini yang sebagai objeknya gerund consuming ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal mengenai penggunaan kata kerja di dalam kalimat. Memang kata kerja dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu karena bentuknya banyak. Maka teman-teman harus tahu penggunaan masing-masing itu bagaimana. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman nih, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mr. P. Silahkan, Miss Nana. Ya, ini cuma untuk ini. Jadi verb ing itu ada gerund sama present participle. Kalau Betul. gerund itu dia kata kerja yang dipaksa jadi kata benda ya, Mister. Betul, yes. Jadi kalau misalnya yang gerund itu di depannya tidak boleh ada kata benda gitu. Betul, betul. Jadi nggak boleh ada kata benda karena nanti double. Yang beda di sini subjek katakanlah. Nah, consuming ini jadi subjek juga. Pemborosan subjek.
Kemudian kalau yang present participle itu berarti dia yang menjelaskan kata sifat dari kata benda sebelumnya. Jadi dia terletaknya itu setelah kata benda di depannya, gitu ya. Bisa dibilang Bisa. jadi gini, Miss. Participle itu ketika dia ada, contohnya ini ya, ini kan ada objeknya alias dia panjang, namanya participle phrase lah, atau biasanya intinya participle gitu. Nah, kalau ada tambahan-tambahan setelahnya ini kan nggak bisa dipisah, itu pasti letaknya di setelah kata benda. Tapi ada juga participle itu yang berdiri sendiri, Miss. Contohnya confusing, contohnya interesting, contohnya adalah boring misalnya. Nah, itu bisa diletakkan di sebelum kata bendanya. Tapi biasanya ya kalau kata bendanya itu bisa, kata benda yang dijelaskan itu bisa dihitung, nanti ada determiner ya. Contohnya misalnya sebuah film yang menarik itu kita bilangnya an interesting movie. Sebuah eh, apalagi sebuah pertemuan yang membosankan, contohnya a boring conference misalnya, Mas. Nah, itu kenapa diletakkan di sebelumnya? Karena dia berdiri sendirian. Seperti itu. Nah, cuman biasanya ada ininya, ada the, ada sedangkan gerund nggak boleh. Gerund itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Dan bendanya tidak jelas. Maka nggak boleh kita kasih consuming foods, nggak boleh. One consuming foods nggak boleh, teman-teman. Jadi gerund itu ya berdiri sendirian seperti ini. Maksudnya sebelumnya nggak boleh ada penjelasnya. Nah, itu yang membedakan dengan participle yang dia hanya menjelaskan kata benda saja. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata sifat atau mensifati kata benda. Oh, sorry, maksudnya menjelaskan kata benda, bukan menjelaskan kata sifat, teman-teman. Ya, fungsinya kata sifat itu mensifati benda. Seperti itu, Mas. Nah, tapi kalau dia panjang, contohnya yang di soal ini ya, containing healthy fats itu kan panjang. Pasti diletakkan di setelah bendanya, nggak mungkin di sebelumnya. Seperti itu. Gimana, Miss Nana? Apakah dapat, Miss? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Nanti participle tetap akan kita pelajari, teman-teman, di hari ke-6 tentang kata sifat. Ya, tapi kalau gerund ini kita tabrak sambil kita jalan karena eh, intinya di mana ada kata benda boleh dimasuki gerund, teman-teman. Kan kata benda itu secara inti atau secara dasar fungsinya ada dua, subjek atau objek gitu. Nah, jadi gerund juga sama, bisa di subjek, bisa di objek. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita coba ke latihan soal yang sudah teman-teman coba hari ini. Nah, di latihan teman-teman harus coba dulu supaya membiasakan pemahaman teman-teman dengan langsung ke praktek soal. Jadi jangan takut salah, oke? Dari salah nanti kita akan tahu teman-teman bingungnya atau lupanya atau keplesetnya biar di mana. Nanti kita akan eh, usahakan penjelaskan dengan jelas seperti itu. Nah, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya dan mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor supaya teman-teman bisa lebih konsentrasi untuk mengerjakan. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Salah itu aja. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, Alfa, Alfa. Ini coba-coba semoga benar. That's right. Teman-teman harus berani coba-coba. Ada juga Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Nah, karena sudah lengkap ya A, B, C, D. Kalau gitu mari kita coba bareng teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari depan ke belakang, dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata are regarded. Subjeknya adalah chromosomes ya. Kemudian tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat saja. Oke, jadi antara alfa, kalau Bravo ini verb 3 kemungkinan bisa teman-teman.
Tapi kalau dia verb 2 tidak bisa. Nanti kita akan bahas bersama. Kalau yang Charlie itu sudah pasti salah karena dia verb 1. Verb 1 itu hanya bisa jadi predikat dan kita tidak membutuhkan predikat. Nanti predikatnya double. Ya kan? Kemudian di situ yang delta juga nggak bisa karena ada conjunction tapi setelahnya tidak ada predikat lagi. Nah, sekarang tinggal alpha sama bravo, teman-teman ya. Nah, di sini masalahnya adalah kata kerja yang dipakai di soal ini itu berupa frasa atau berupa gandengan kata. Itu satu kesatuan, teman-teman. Itu nggak bisa dipisahkan kan, yaitu consist of. Consist of itu kelihatannya dua kata, tapi dia adalah satu kata, teman-teman. Oke, dan consist of itu artinya adalah memiliki atau terdiri dari. Dan mereka selalu gandeng, teman-teman. Itu jadi satu nanti. Gitu ya. Jadi objeknya itu di setelah off-nya, bukan di setelah consist-nya, teman-teman. Nah, karena di situ setelah off-nya kan ada objeknya ya, DNA and various types. Jadi jangan terkecoh dengan off-nya itu. Nggak apa-apa, tapi ini masalahnya memang vocab, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang terkecoh di sini, that's okay. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Kita cari yang aktif tapi tidak bisa jadi predikat. Nah, karena kalau yang Bravo consisted of itu predikat nanti teman-teman. Consist of itu kan satu kata. Nah, consisted of itu verb 2 nanti bukan verb 3. Gitu ya. Jadi nggak ada consist saja itu nggak ada teman-teman. Adanya consist of itu jadi satu kesatuan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, chromosomes are regarded today as the major carriers of genetic material consisting of DNA and various types of protein. Jadi kalau diartikan, kromosom dinilai sekarang ini sebagai pembawa materi genetik utama yang membawa atau yang terdiri dari DNA dan juga berbagai jenis protein. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. That's alright, Miss. Mari kita coba cari di kamus ya. Kita cari kata consist aja supaya teman-teman karena memang vocab supaya teman-teman bisa lebih yakin. Vocab ini memang agak agak susah teman-teman ya. Jadi consist itu bisa pakai consist in something ataupun consist of something. Dan itu sudah fix. Ini bentuk hitam itu sudah fix. Contohnya ya. Later, tombs here have no tumulus above but consist of a single large room cut into stone. Cut into the stone. Nah, di situ nanti atau kemudian gitu ya letter tombs itu pemakaman. Jadi pemakaman di sini itu tidak memiliki tumulus di bagian atas. Namun terdiri dari satu ruangan besar yang dipotong. Ini cut-nya ini verb 3 ya, bukan verb 1 teman-teman karena setelahnya nggak ada objeknya di situ. Jadi yang dipotong menjadi beberapa yang dipotong menjadi batu-batuan seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh kedua misalnya, nah itu substrate can consist of, jadi memang mereka itu satu kata teman-teman, satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Itu namanya phrasal verb. Kalau ini kata kerja ya, ada juga preposisi, contohnya in front of itu satu kata. Ada juga phrasal adjective, misalnya a lot of. Nah itu juga satu kata, kelihatannya tiga tapi itu satu kata teman-teman. Ya, itu namanya phrasal word. Oke, jadi jawabannya yang alpha, that's okay. Karena di sini memang kebetulan teman-teman ketabrak vocab yang mungkin langka atau jarang gitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, 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 alpha. Ada juga delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja became, teman-teman ya. Subjeknya adalah Marian Anderson. Kemudian to verb 1 bukan predikat ya, hati-hati teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke, titik-titik terletak di setelah kata kerja verb 2 become. Became maksud saya itu verb 2 dari verb 1 become, artinya menjadi. Nah, menjadi itu butuh objek ya, teman-teman. Menjadi apa? Maka setelahnya ini harus dicarikan objek. Objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti.
Sama kayak subjek, cuma beda tempat aja gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang objek saja itu cuma satu, yaitu yang sorry teman-teman, maaf, yang alpha gitu ya. The letter A strikes. Nah, jadi kalau yang Bravo di situ ada predikat, otomatis kata benda sebelumnya itu subjek. Nah, ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, ya tidak bisa teman-teman. Mana ini? Nah, kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi ya, nggak ada conjunction. Nah, Charlie juga sama itu, ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Nah, kalau yang delta ini kebalikannya, ada conjunction, ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Jadi yang delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, on January 7th, 1955, Marian Anderson became the first African American to sing a major role at New York City's Metropolitan Opera House. Jadi pada tanggal 7 Januari 1955, Marian Anderson menjadi wanita Afrika Amerika pertama untuk menyanyikan untuk menyanyikan peran utama gitu ya pada rumah opera atau pada New York City Metropolitan Opera House. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha, guys. Dicoba lagi ya ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright guys, waktunya habis, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 delta. Ada juga alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie. Tapi hampir semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng ya. Apakah jawabannya delta atau malah justru yang lain yang menjawab sedikit. Mari kita cek bersama. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata rests itu ya teman-teman. Subjeknya adalah Billie Holiday's Reputation. Maaf. Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya, nggak ada penghubung di situ. Nah, kalau kita lihat yang alpha, nah tiba-tiba ada conjunction. Padahal setelahnya tidak ada predikat sama sekali. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah yang Charlie ini memang berupa be verb 3 ya. Dan dia bukan bukan predikat, teman-teman. Nah, cuman dia be verb 3, dia pasif. Sedangkan setelahnya titik-titik itu kan ada kata benda yaitu emotional depth. Gitu ya. Jadi emotional depth itu apa ya, teman-teman? Penjiwaan yang mendalam lah, kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Nah, jadi nggak bisa kita carinya yang aktif, bukan predikat tapi yang aktif. Kalau ini kan be verb 3 walaupun digerenkan, teman-teman. Nah, itu pasif tetepan, nggak boleh punya objek. Jawaban yang benar adalah yang delta, gitu ya. Nanti kalau dibaca, Billie Holiday's reputation as a great jazz blues singer, maksud saya maaf, rests on her ability to give emotional depth to her songs. Jadi kalau diartikan kurang lebih, reputasinya Billie Holiday sebagai seorang penyanyi blue jazz atau jazz blue yang sangat terkenal itu ada pada kemampuannya untuk memberikan eh, penjiwaan emosional kepada lagu-lagunya atau pada lagu-lagunya seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alpha, alpha, alpha. Ada juga Charlie.
Oke, mari kita cek bersama antara alfa atau ada juga Bravo dicoret, maksudnya tidak mungkin Bravo, maksudnya gitu ya, Miss. Mari kita cek bareng aja. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ ada verb 2 yaitu gained, ya. Ada objeknya di situ yaitu strength. Strength itu kata benda dari kata sifat strong. Strong itu kata sifat artinya kuat, strength itu kata benda artinya kekuatan, teman-teman. Nah, subjeknya itu di paling depan itu ya, reform movements itu, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi di soal, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang alpha, advocating, kemungkinan bisa dia bukan predikat dan dia aktif karena setelahnya ada kata benda temperance. Sama kata benda abolition, itu juga kata benda. Tion-tion itu pasti kata benda, teman-teman. 90% ya. Kemudian jadi kemungkinan jawabannya alfa, tapi kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction yang nggak bisa ya. Pemborosan SP teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, setelahnya diikuti verb ing berarti ini subjek ya nanti. Tapi nggak ada predikat lagi. Jadi Charlie ini nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta, nah sama ada conjunction, setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, betul. Nanti kalau dibaca, during the 1850s, reform movements advocating temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Jadi kalau diartikan, selama tahun 1850-an, gerakan-gerakan reformasi yang menyerukan atau yang mendorong, yang menyarankan gitu ya. Temperance itu kalau saya nggak salah kesetaraan teman-teman. Atau kesederhanaan kalau dicek di kamus dua bahasa gitu ya. Dan juga penghapusan perbudakan. Itu mendapatkan kekuatan, maksudnya mendapatkan kekuatan itu berarti menguat gitu ya di Amerika Serikat. Jadi gerakan reformasinya itu menguat. Jadi kayak puncak-puncaknya lah kasarnya seperti itu teman-teman. Itu ya. Verb ing itu boleh asalkan kata selanjutnya verb ing itu aktif, Miss. Jadi verb ing itu aktif kalau dia butuh objek. Advocating kan artinya menyerukan atau menyarankan atau mendorong gitu ya. Dia butuh objek. Menyerukan apa? Menyarankan apa? Menghendaki apa? Mendorong apa, kan butuh objek itu. Nah, setelahnya kalau ada objeknya berarti yang aktif. Dan karena kita sudah punya predikat tidak ada conjunction, ya cari yang bukan predikat dan dia aktif. Pilihannya ada dua, Miss. Kalau nggak to verb 1 ya verb ing. Nah, sebenarnya yang delta itu to verb 1, tapi ketambahan sama conjunction when itu loh yang jadi nggak bisa. Karena kalau ada satu conjunction, subjek predikatnya harus ada dua. Seperti itu, Miss. Materi kita kemarin ya untuk conjunction. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, Miss. Silakan dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Ada juga yang menjawab Charlie. Ada juga yang menjawab Delta. Ada juga yang alpha atau Bravo. Oke, berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ kan ada was ya. Subjeknya adalah Isabel Bishop. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kan kalimat sudah lengkap nih. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja employ. Nah, ini mirip kayak yang dicontoh tadi. Employ itu artinya mempekerjakan, dia butuh objek. Nah, kalau kita lihat kan setelah titik-titik nggak ada objeknya, padahal employ ini butuh objek, teman-teman. Berarti carikan kata kerja yang tidak butuh objek, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat maksud saya, dan dia pasif karena nggak ada objeknya. Nah, berarti bentuknya cuma satu, yaitu verb 3, teman-teman. Di sini kita disuruh mencari verb 3 berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa itu verb 3 kalau kita masukkan di titik-titik karena nggak ada objeknya, teman-teman. Kalau ada objeknya berarti ini verb 2. Tapi kan nggak ada di situ ya, langsung diikuti preposisi by.
Seperti itu. Kalau yang Bravo kenapa nggak bisa, Sir? Karena ada conjunction, sedangkan setelahnya tidak ada predikat sama sekali. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu kan juga nggak bisa jadi predikat, Sir. Nah, cuman dia aktif, employee kan butuh objek, teman-teman. Kalau aktif ya harus dikasih objek. Nah, setelahnya kan nggak ada objek, jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta jelas sekali auxiliary verb itu adalah predikat. Nanti predikatnya double, tidak ada conjunction yang nggak bisa. Gitu ya. Nah jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, Isabel Bishop was one of many American artists employed by the government during the Depression years on various federal art projects. Jadi kalau diartikan, Isabel Bishop merupakan salah satu dari banyak seniman Amerika yang dipekerjakan oleh pemerintah semasa atau selama zaman Depression. Kalau ada huruf besar itu nama ya, ini nama periode teman-teman. Jadi dulu di Amerika dan Eropa itu ada krisis finansial besar-besaran, krisis moneter besar-besaran namanya The Great Depression. Nah itu maksudnya di situ. Pengangguran banyak dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, pada berbagai macam proyek-proyek seni federal, federal itu maksudnya pemerintah pusat Amerika Serikat. Kan pemerintahan Amerika Serikat dibagi dua. Ada federal itu pemerintahan pusat Amerika Serikat sama pemerintahan negara bagian yang state itu. Masing-masing negara bagian punya pemerintahnya sendiri seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Berarti alfa betul, wes. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Sebentar, saya hapus dulu cara coretannya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan kemudian kita bahas bersama ya. Nah kebetulan untuk materi apa namanya soalnya ini ternyata yang barusan saya sampaikan tadi. Nah saya lihat ada jawaban delta. Delta ini sama kayak yang tadi ya betul. Maksudnya saya sebutkan tadi ya. Delta, delta, delta. Ada juga Charlie, ada juga Bravo. Ya, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman. Oke, kita cek ya. Di situ ada kata shares, artinya membagi atau ya membagi ya share itu teman-teman. Subjeknya adalah the United States government. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, yang alpha itu ed ada objeknya. Berarti ini predikat, ini verb 2 maksud saya karena ada objeknya. Nah, verb 2 itu predikat, teman-teman. Ya kan? Nah, nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo establishing bukan predikat ya, teman-teman. Nah, tapi dia butuh objek karena artinya adalah mengadakan atau menyusun. Jadi kalau aktif ya harus dikasih objek, teman-teman. Setelah titik-titik tidak ada objeknya, harus kita pasifkan. Nah, yang Bravo tidak bisa karena kalau diartikan nanti nanggung di sini. Karena akan kehilangan objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini memang ada verb 3, teman-teman. Tapi ada fanboys tiba-tiba. Nah, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 3 ya harusnya sebelumnya ada verb 3. Di dalam predikat itu kan nggak ada verb 3. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena penambahan yang tidak perlu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul, teman. Nanti kalau dibaca, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Nah, ini barusan yang saya ceritakan tadi ya. Jadi, pemerintahan Amerika Serikat itu membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat gitu maksudnya ya, atau yang tersusun oleh atau yang disusun oleh konstitusi atau undang-undang Amerika Serikat seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, biasakan sampai terbentuk insting teman-teman ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Waktunya habis. Nah, sebelum sebelum saya menjawab, saya mohon maaf sekali ya teman-teman. Kata kerja yang dipakai di soal ini memang unik. Ini kayak yang kromosom tadi, yang nomor satu tadi. Jadi kata kerja yang pengecualian lah bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi kan kita belajar kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, tidak boleh punya objek, ya kan? Nah, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu membutuhkan dua objek, teman-teman. Namanya adalah ditransitif. Contohnya adalah memanggil atau menyebut. Misalnya nih, kalimatnya, contohnya kalimat aktifnya itu berbunyi, saya ini yang paling gampang ya, yang biasa saya pakai jadi contoh teman-teman. Saya memanggil adik saya atau saya menyebut adik saya Naruto misalnya. Nah ini kalau kita bahasa Inggris kan, I call my bro Naruto. Nah, my brother sama Naruto itu adalah objek dan objek. Objeknya call itu ada dua, my brother satu, Naruto satu. Ya, nah nanti kalau dipasifkan teman-teman, my brother is called. Nah kan ada objek satu lagi ketinggalan tadi Naruto. Naruto by me itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Jadi boleh teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Nah tapi yang ingin saya tekankan adalah is called di situ diikuti oleh objek. Karena call ini ketika dia aktif memiliki dua objek. Satu yang tadi adalah my brother, objek kedua adalah Naruto. Nah, ketika dipasifkan, my bro pindah jadi subjek, ya kan teman-teman? Naruto-nya tetap ketinggalan jadi objek. Ya, jadi adikku disebut Naruto oleh saya. Adikku dipanggil Naruto oleh saya. Karena kalau kita bilangnya adikku dipanggil oleh Naruto, nanti Naruto ini beda orang dengan adikku. Artinya nanti berubah. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, salah satu kata kerja yang mirip kayak call ini adalah consider. Teman-teman, jadi consider ini penggunaannya sama kayak call ini. Ketika dia dipasifkan, tetap boleh punya satu objek. Nah, tadi kalau nggak salah sesi sore sudah saya kirimkan daftar kata kerja ketika dipasifkan boleh tetap punya objek. Nanti saya kirim lagi ya. Dan mohon nanti teman-teman tambahkan ke buku catatan teman-teman. Nah, sebenarnya dari penjelasan saya tadi, itu pasti teman-teman sudah bisa nebak ya. Sebentar, saya lihat ganti Mister jadi Charlie. Ada juga yang menjawab Delta, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Alpha. Mari kita cek bareng teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ sudah ada kata kerja. Mungkin contohnya tadi saya tulis gini ya. Saya lihatkan supaya teman-teman bisa membandingkan seperti itu. Nah, di soal itu sudah ada predikat yaitu is considered. Yang mana dia kalau aktif itu butuh dua objek. Jadi ketika dipasifkan, satu objeknya pindah jadi subjek, satunya tetap tertinggal di setelahnya consider. Nah, berarti di sini teman-teman diminta untuk mencari satu objek lagi. Satu saja, teman-teman ya. Kita cek A, B, C, D yang satu objek saja yang mana. Kalau yang alpha, di situ ada conjunction. Otomatis ini subjek. Nah, ini belum nemu objeknya tiba-tiba ketabrak conjunction subjek tanpa predikat tidak bisa, teman-teman. Ya kan? Kalau yang Bravo di situ ada predikat berarti ini subjek, teman-teman. Karena diikuti oleh predikat. Tidak ada conjunction, ini juga belum ketemu sama objeknya kan banyak yang hilang nanti ya. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini ada objek, cuman objeknya masih dua. Sedangkan tadi saya sampaikan ketika sudah dipasifkan, yang satu pindah di depan, yang satu tetap. Jadi cukup satu aja teman-teman objeknya. Oke, jangan dua-duanya tetap jangan, tapi tetap satu aja. Contohnya tadi, kalau misalkan sudah kita rubah jadi is called, itu pasif ya. Nah itu kan cuman ada satu tuh objeknya. Ketika dia aktif, setelahnya call itu ada dua objek, my bro sama Naruto. Seperti itu. Tapi kalau sudah dipasifkan ya satu saja, satunya pindah sebagai subjek. Seperti itu. Kalau yang sorry, malah hilang semua teman-teman. Maaf ya. Nah, kalau yang delta, nah berarti jawabannya delta ya. Di situ ada Orson Welles Best Cinematic Work. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the film Citizen Kane is considered Orson Welles Best Cinematic Work. Nanti kalau diartikan, film berjudul Citizen Kane dianggap karya sinematik terbaiknya Orson Welles. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Confusing berarti sedikit mengecoh ya, betul. Karena memang mohon maaf ini memang belum saya sampaikan tadi ya, teman. Tapi nggak apa,
tujuannya saya masukkan ke dalam soal adalah ketika teman-teman menemukan is consider, is called, teman-teman ingat kalau kata kerja itu ketika dipasifkan boleh tetap punya satu objek. Seperti itu. Gitu ya. Menjawab dengan feeling. That's right. That's where we're going, guys. Nanti teman-teman akan menjawab dengan feeling ya, tapi nanti harus teman-teman eh, kuatkan dulu apa ya penjelasan atau penguatan materinya supaya nanti ketika feeling itu akurasinya benar, teman-teman. Seperti itu. Mr. Orson Welles itu sebagai to be atau apostrophe. Nah, ini pertanyaan bagus sekali, teman-teman. Kalau menemukan tanda petik S itu dianggap apa, Mister? Jadi gini, teman-teman. Soal TOEFL structure itu mengikuti aturan writing ya, bukan speaking. Ya, tapi aturan writing. Nah, bedanya di writing sama speaking apa? Bedanya adalah kalau di writing tidak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S itu bukan singkatan dengan to be ya, itu adalah kepemilikan, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan tanda petik S itu bukan singkatan, maksudnya pemendekan sama to be, digabung sama to be bukan. Karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada pemendekan, tidak boleh ada penggabungan. Oke, karena ngikutinya di writing. Sama ketika teman-teman nanti ngikut IELTS, ketika belajar IELTS, misalnya teman-teman ada rencana belajar ke luar negeri kan biasanya pakainya IELTS ya. Kemudian menulis, ada tes menulis itu nggak boleh ada yang disingkat, karena itu bisa mengurangi band teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau di structure menemukan tanda petik S itu adalah kepemilikan. Kelas katanya apa, Sir? Kelas katanya adalah kata sifat. Namanya possessive adjective. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Seperti itu. Kata benda yang dijelaskan adalah work, artinya karya. Seperti itu. Gitu ya. That's very good question, Mister. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Sulit, oke. Jadi antara alpha, Bravo, Delta sama sulit. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Apakah sulit atau tidak ternyata. Kita cek bersama. Yang pasti teman-teman saya lihat tidak ada yang menjawab Charlie. Dan kita cek kenapa yang Charlie tidak dipilih atau malah justru itu jawabannya ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah misalnya teman-teman kesulitan mencari kata kerja sebagai predikat, satu-satunya cara teman-teman buka kamus gitu ya, dan dicocokkan penempatannya seperti itu. Nah, di sini ada predikat yaitu secret, artinya adalah membuang atau mengeluarkan, teman-teman. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kita punya sekresi. Sekresi kan apa, teman-teman? Ke belakang itu, buang air besar itu kan sekresi. Nah, secret itu kata kerjanya sebenarnya dari kata secret ini. Jadi membuang atau mengeluarkan. Subjeknya adalah parietal cells. Jadi sel-sel parietal. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik diisi semuanya oleh kata kerja find, artinya menemukan. Butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang, kemarin saya menemukan. Terus kita pergi, pasti dikejar sama orang yang kita kasih tahu tadi. Menemukan apa? Pasti gitu. Jadi menemukan itu harus dikasih objek. Nah, di setelah titik-titik tidak ada objeknya, maka menemukan harus kita rubah menjadi ditemukan. Dirubah menjadi pasif. Dan karena tidak butuh predikat, pasif bukan predikat cuma satu, yaitu verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, jawabannya kelihatan ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, kita cek yang alpha kenapa salah. Yang alpha finding itu verb ing. Memang dia bukan predikat, tapi dia aktif. Sedangkan menemukan kan butuh objek, teman-teman. Ya kan? Jadi setelahnya harusnya ada objeknya, tapi tidak ada. Jadi yang alpha tidak bisa. Nanti kalau diartikan seperti ini. Menemukan di lapisan perut atau lambung
Sel-sel parietal itu mengeluarkan asam hidroklorid untuk membantu dalam pencernaan. Kan nggak enak, teman-teman. Ya kan? Jadi masa menemukan apa yang di sini tadi gitu ya. Jadi harus dikasih objek kalau kita pakai menemukan. Oke. Kalau yang Bravo, nah sama tuh verb 1 itu juga sama-sama bukan predikat ya, tapi dia aktif, sama-sama aktif harus ada objeknya. Di situ nggak ada objeknya. Jadi Bravo tidak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, di situ ada subjek, jelas banget teman-teman. D itu subjek ya. Kemudian setelahnya diikuti verb 3. Nggak ada conjunction. Nah, yang Charlie ini banyak sekali kesalahannya. Tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, gitu kan? Jadi nggak bisa kita masukkan subjek pronoun. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, found in the lining of the stomach, parietal cells secrete hydrochloric acid to aid in digestion. Jadi kalau diartikan kurang lebih ditemukan di lapisan lambung atau di lapisan perut gitu ya. Sel-sel parietal itu mengeluarkan asam hidroklorik untuk membantu dalam proses pencernaan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dalam Mister Kutut, cara biar tahu itu butuhnya verb pasif atau aktif gimana sih, Sir? Nah, kita harus tahu dulu verbnya, Miss. Butuh objek atau tidak. Ya. Nah, contohnya kalau find itu kan artinya menemukan. Misalnya nih, kalau saya bilang saya sudah menemukan. Kalimatnya sudah lengkap belum, Miss Iza? Pasti nanti ada, belum kan? That's right. Nah, pasti nanti ada yang bertanya, menemukan apa? Nah, berarti menemukan itu membutuhkan objek, Miss. Oke, nah kata kerja itu kalau misalkan butuh objek ya harus dikasih objek. Tapi di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah kalau ada kata kerja butuh objek harusnya kan dikasih objek. Tapi kok nggak dikasih objek berarti itu sudah dipasifkan atau harus kita bentuk pasif. Nah bentuknya pasif cuma dua. Kalau nggak to be verb 3 ya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Tergantung kita butuhnya predikat atau yang bukan predikat. Nah, karena kita sudah punya predikat yaitu secret ya, dan di soal itu predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat dan kita juga nggak butuh predikat lagi. Jadi cari yang tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi pasif yang tidak bisa jadi predikat itu cuma satu yaitu verb 3. Pasif yang bisa jadi predikat juga cuma satu yaitu be verb 3. Gitu ya. Nah, tapi kan kita butuhnya yang tidak bisa jadi predikat. Makanya dicarikan yang verb 3 berdiri sendiri. Gitu ya. Nanti mungkin saran saya teman-teman harus mereview kembali video ini ya sampai paham. Kalau belum paham misalkan teman-teman menemukan yang sulit, tanyakan dulu. Sir, saya menemukan kendala gini. Maksudnya gini nggak? Itu harus teman-teman tanyakan ke saya. Nanti baru kalau sudah paham, mohon ditulis supaya nggak lupa lagi, supaya nggak hilang lagi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Nana, in the line of stomach itu apakah adverb of place ya, Sir? Betul sekali. Kalau diartikan kan di lapisan perut. Berarti menunjukkan posisi atau letak atau ya nama tempat lah gitu di suatu tempat gitu. Nah, berarti itu adalah keterangan tempat. Dan keterangan itu banyak sekali jenisnya ya, teman-teman. Jadi ini keterangan tempat, intinya keterangan seperti itu dan nggak bisa jadi objek. Gitu ya. Kemudian mudahnya apakah kalau tidak ada objek di setelahnya itu pasti pasif, Sir. Hati-hati, Miss. Berarti kalau kita menganggap setiap tidak ada objek pasif, kita melupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya kan? Tadi kan kata kerja dibagi menjadi dua. Ada yang butuh objek, ada yang tidak. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek, yang tidak bisa dipasifkan, dia walaupun nggak ada objeknya itu harus aktif, Miss. Contohnya kata occur, contohnya kata run tadi yang berlari tadi dari Mister maaf saya tadi lupa teman-teman. Ada juga eh, jatuh tadi, ada juga meningkat tadi. Nah itu walaupun tidak ada objeknya, dia hanya bisa aktif. Maka harus verb ing kalau misalkan yang bukan predikat atau to verb satu. Seperti itu. Tapi kalau karena kasusnya di sini adalah find artinya menemukan, dia butuh objek, ya harus dicek dulu ada objeknya atau tidak. Kenapa? Karena kata kerja yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif. Seperti itu, Mas. Gitu ya. Jadi bisa dibilang hari ini tuh sebenarnya kita belajar 3 bentuk kata kerja, teman-teman. Nanti di akhir kita simpulkan, ya. Nah, teman-teman coba dulu untuk sebentar, apakah ada soal selanjutnya enggak ini? Coba. Kalau ada, teman-teman coba dulu ya. Tapi kayaknya ada. Kalau saya nggak salah komodo nanti terakhir. Oke, silakan. Ternyata masih ada waktunya 30 detik. Jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 ada juga Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Nah, karena semua sudah terjawab ya, ada A, ada B, ada C, ada D, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, teman-teman harus pastikan dulu subjek predikat ada. Kalau belum ada ya harus dicarikan, karena itu penting di kalimat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada to be. Kalau teman-teman menemukan to be ya, entah itu is atau am atau are atau was atau were, entah dia yang berdiri sendiri seperti ini berarti bukan auxiliary ya, atau dia yang auxiliary setelahnya ada verbnya. Nah itu pasti predikat kalau ada is, am, are, was, were. Gitu ya teman-teman. Subjeknya itu di depan sendiri ada kata the sand. Alright. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari kata kerja sebagai predikat, tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini berarti sudah lengkap. Ya, teman-teman, bagian inti atau bagian penting kalimat tidak ada yang hilang. Nah, di situ kalau kita lihat titik-titik sebelum kata benda, ya, berarti ini objek, teman-teman. Objeknya sesuatu di sini. Nah, karena di pilihan A, B, C, D itu kalau kita lihat turunan dari kata kerja form artinya membentuk dan setelahnya ada objeknya, maka teman-teman cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif bentuknya ada dua, yaitu to verb 1, itu kan nggak ada tapi ya. Yang kedua adalah verb ing. Nah, mereka sama-sama tidak bisa jadi predikat dan mereka juga sama-sama aktif. Nah, ada satu lagi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat yaitu verb 3. Cuman bedanya kalau verb 3 dia pasif tidak boleh ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha is forming itu auxiliary verb, teman-teman. Auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Tidak bisa dimasukkan ke titik-titik nanti predikatnya double pemborosan gitu ya. Kalau yang Bravo juga sama, itu juga verb SIS itu juga predikat. Nanti predikatnya double atau pemborosan. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie kan salah satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif adalah verb ing. Selain itu verb 1 ya. Jadi yang Charlie kemungkinan bisa, kalau yang Delta tiba-tiba ada conjunction, ada subjek setelahnya berupa gerund, tapi tidak ada predikat lagi selain is, jadi tidak bisa. Kalau kita mau masukkan conjunction ya harus ada dua predikat di kalimatnya nanti. Ya, nah jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca the sand forming a desert dune is the result of wind erosion transporting and depositing fine particles. Jadi kalau diartikan kurang lebih pasir yang membentuk gundukan gurun gitu ya, gundukan gurun merupakan hasil dari erosi angin yang memindahkan atau yang membawa gitu ya transport dan juga mengumpulkan partikel-partikel halus atau partikel-partikel lembut seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini ngomongin komodo berarti terakhir ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan kalau kita lihat di soal, kalau kita lihat di jawaban teman-teman, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Saya lihat, oh enggak, ternyata ada juga Alpha dan juga Bravo. Berarti sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bersama kalau gitu teman-teman. Seperti biasa ya, dicari dulu bagian yang penting yaitu subjek dan juga predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu grows, artinya tumbuh. Subjeknya nggak boleh kalau cuma satu koma, harus dipisah dua koma atau lebih teman-teman. Nah, jadi subjeknya adalah the Komodo dragon. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman.
Nah, di pilihan A, B, C dia ada turunan kata kerja resemble. Artinya menyerupai, dia butuh objek ya. Nah, kecuali yang alpha, resemblance itu kata bendanya, teman-teman. Artinya kemiripan. Gitu ya. Nah, jadi yang alpha ini nggak bisa karena conjunction subject, tapi tidak ada predikat lagi yang nggak bisa. Syarat kita memasukkan conjunction di dalam kalimat adalah predikat harus ada dua. Jadi subjek predikat harus ada dua, terutama conjunction selain fanboy seperti ini. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah tiba-tiba ada predikat lagi. Ada fanboy sebelumnya. Itu penempatannya yang kurang tepat, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada fanboys resemble, harusnya sebelumnya juga harus ada verb SES. Seperti itu. Karena fanbase itu menghubungkan dua yang sama sebelum dan setelahnya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada verb SES itu predikat lagi nanti. Predikatnya double nanti teman-teman. Kalau kita pilih yang Charlie kan nggak ada conjunction nggak bisa. Nah jadi jawabannya adalah yang delta. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif karena ada objeknya yaitu an ancient monitor. Monitor di sini maksudnya kadal monitor itu ya teman-teman. Bukan monitor laptop ataupun komputer seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, the Komodo dragon, a massive lizard resembling an ancient monitor with robust limbs, grows to 10 feet or 3 meters in length. Jadi kalau diartikan, Komodo dragon atau naga komodo gitu ya, sejenis kadal besar yang menyerupai seekor kadal monitor purba dengan limbs itu kaki dan lengan yang kuat gitu teman-teman. Yang tumbuh hingga 10 kaki atau 3 meter dalam hal ukuran panjangnya. Dalam panjangnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja. Lebih tepatnya menentukan aktif pasif, predikat bukan predikat. Jadi bisa dibilang hari ini kita menyelesaikan penggunaan kata kerja ya, apakah butuh predikat atau bukan. Kalau butuh predikat, apakah dia aktif ataupun pasif. Jadi kita sebenarnya hari ini mempelajari 3 jenis kata kerja, teman-teman. Yang pertama adalah kata kerja, sorry, berarti nanti ada 6, bukan 3, 6 ya. Jadi kata kerja yang dia itu predikat dan dia aktif, teman-teman. Predikat yang aktif. Ya, nah, mungkin untuk jenis-jenisnya adalah verb 1, verb SIS, verb 2, kemudian auxiliary verb selain be verb 3 ya. Kemudian ada juga kata kerja yang predikat tapi pasif, bentuknya cuma satu. Gitu ya. Nah, bentuknya cuma satu yaitu to be diikuti verb 3. Jadi auxiliary verb yang be verb 3 saja. Predikat pasif. Nah, kemudian ada juga kata kerja yang bukan predikat. Yang predikat tapi dia aktif itu yang tidak butuh objek juga. Itu nanti masuknya di sini juga, teman-teman. Kemudian ada juga kata kerja yang bukan predikat. Nah, tapi dia aktif, teman-teman. Berarti 4 ya. Ketemunya ternyata 4 nanti. Nah, kata kerja yang bukan predikat aktif itu adalah verb ing dan juga to verb 1. Kemudian yang terakhir adalah kata kerja bukan predikat tapi dia pasif, teman-teman. Nah, ini nggak boleh dikasih objek ya, sama kayak yang predikat tapi pasif. Nah, itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan diingat-ingat kalau kata kerja itu sudah dipasifkan. Jadi kata kerja yang butuh objek ketika dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Ya, teman-teman, entah itu yang dipredikat ataupun yang bukan predikat, kata kerja kalau sudah dipasifkan jangan dikasih objek. Seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di unmute atau kalau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa, tapi sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri, teman-teman. Sepertinya tidak ada. Nah, mungkin pesan saya besok mumpung hari Sabtu Minggu kita nggak ada kelas, kita off ya, libur teman-teman. Mohon dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Teman-teman hajar atau kejar materi hari pertama, hari kedua lewat rekaman, dan hari ketiga juga hari ini ya. Tanyakan ketika teman-teman menemukan kesulitan sebelum teman-teman mencatat.
Ya, jadi jangan dicatat dulu kalau belum paham. Tapi kalau sudah paham, mohon dicatat karena takutnya hilang. Ya, teman-teman. Nah, kemudian Mr. V, thank you for the lesson. Bagian beberapa contoh soal terkait kata kerja tanpa beberapa soal untuk kata kerja yang maksudnya yang tidak membutuhkan objek misalnya atau intransitif. Nanti akan ada soal-soal latihan di grup akan saya bagikan. Apakah ada soal latihan tambahan, Mister, yang bisa dikerjakan? Pasti ada, Miss. Selalu saya sediakan untuk teman-teman yang pokoknya selalu saya sediakan, nanti saya kirimkan di grup ya. Nanti kalau menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk japri, dan ketika saya free, pasti akan saya balas. Itu ya, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang bertanya? Silahkan, Mr. Devi. Silahkan, Mister. Ingin menanyakan perbedaannya can sama can't. Oh, maksudnya bacanya ya. Itu kalau di speaking penekanan, Mister. Jadi itu perlu pembiasaan supaya teman-teman bisa mengenali nya sama enggak. Itu tipis sekali. Tapi kalau teman-teman pengen berlatih ya, pengen berlatih pronunciation atau melatih suaranya atau gimana cara bacanya, teman-teman bisa pergi ke link namanya Youglish ini. Ini saya tunjukkan contohnya ya, teman-teman. Jadi kalau saya pengen ngecek expression dalam bahasa Inggris itu ada atau tidak, saya biasanya perginya ke Youglish ini, teman-teman. Nah, teman-teman misalkan pengen dengarkan kata can sama can't, ya kita misalkan teman-teman fokusnya ke US atau Amerika yang gampang dulu gitu ya. Kita cari can. But the other thing a nostalgic reactionary mind can do is to say that Can do. Jadi cepat banget, teman-teman. Bacanya can do gitu. Jadi kayak digabung gitu ya. Coba kita dengarkan lagi yang lain. Find their own way. Yeah, we can help them, but we can't do it for them. It seems to me on that point that Find their own way. Yeah, we can help them, but we can't do it for them. it seems to me Nah, kadang kita bisa menangkap maknanya itu dari konteks, teman-teman. Tadi ada but kan, yang di awal can, kemudian yang kedua itu can. Biasanya juga nadanya juga lebih rendah. Nah, itu harus apa ya, teman-teman, harus latihan karena di speaking itu sama kayak writing. Teman-teman harus melatih. Dan mereka itu karena ngomong kayak gak niat gitu memang teman-teman di sana ya. Jadi untuk bilang bisa tidak bisa itu memang ditabrakin aja sama kata kerja setelahnya. Terutama di speaking kan di kontrak apa namanya dikontraksi ya digabung gitu teman-teman. Nah itu memang nggak kedengaran sekali. Nah memang tapi ada juga yang tehnya itu jelas. Coba kita dengarkan atau kita cari ya. We can also track those changes over time on Wikipedia. And Kita cari yang can't, teman-teman. we'll tell you what you can do and what you can't do. Nah, jadi kadang ada kayak jeda dikit what you can't do. Beda yang we can do. Yang can do tadi kan cepet banget, teman-teman. Coba kita dengarkan lagi ya. We'll tell you what you can do and what you can't do. What you can do. Jadi kayak can gitu. Can do sama can't. Jadi kayak itu ditekankan gitu, teman-teman. Tapi kadang juga enggak juga. Kayak Barack Obama tadi yang ngomong tadi. What you can-nya itu turun suaranya, teman-teman. Kayak orang capek gitu ya. Kalau yang pas can itu kayak semangat tadi. Nanti kita akan ke situ lagi. Coba kita dengarkan yang ini dulu. We'll tell you what you can do and what you can't do. Find their own way. Yeah, we can help them, but we can't do it for them. We can help them, but we can't. Jadi can-nya itu kayak turun gitu, teman-teman. Memang can sama can't itu memang harus pembiasaan, Mister. Dan juga konteks. Sekali lagi itu pembiasaan. Seperti itu. Jadi kedengarannya nggak ada bedanya can sama can't gitu ya. Tapi sekali lagi itu perlu pembiasaan nanti supaya dan juga konteks itu supaya ngena seperti itu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan juga semangat teman-teman. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.